Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Antasena Pangestu Nur Sejati. Saya dari kelas 06 TPLE 014. Di sini saya ingin mempresentasikan atau memaparkan suatu materi yang diberikan tugas oleh dosen saya. Materi yang diberikan kepada saya itu tentang teknik optimasi dan tabel informasi. Oke. Di dalam pembahasan kali ini ada beberapa poin yang harus saya sampaikan mengenai dependensi optimasi, optimasi lokal, optimasi global, dan tabel optimasi beserta dengan elemen tabel informasinya. Langsung saja kita ke dalam pembahasan mengenai teknik optimasi itu tersendiri ya. Kalimat optimasi sifatnya termasuk global karena banyak digunakan sebagai kata kunci yang paling populer. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan apa itu optimasi yang sepertinya masih banyak orang yang bingung. Optimasi secara umum adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu hal yang bertujuan untuk mengelola sesuatu yang dikerjakan. Sehingga optimasi bisa dikatakan kata benda yang berasal dari kata kerja. Dan optimasi bisa dianggap baik sebagai ilmu pengetahuan dan seni untuk tujuan yang dimaksimalkan. Ilmu pengetahuan adalah teknik optimasi. Seninya adalah menentukan di mana dan kapan optimasi harus diterapkan. Menurut definisi, optimasi adalah proses produksi lebih efisien, lebih kecil dan lebih cepat. Program melalui seleksi dan desain struktur data, algoritma dan urutan instruksi dan lain-lain. Banyak faktor yang berkaitan dengan optimasi seperti optimasi komputer, optimasi web, dan lain-lainnya. Sehingga optimasi diperlukan untuk hal apapun, dan optimasi itu artinya membuat sesuatu bagus, sebagus mungkin. Persoalan optimasi adalah persoalan penting untuk operasi pada sebuah sistem. Kita akan bisa berhemat dalam segala hal antara lain energi, uang, daya alam, dan lainnya tanpa mengurangi fungsi sistem tersebut. Oke. Di dalam tujuan penulisan ini yang utama untuk mengetahui tentang teknik optimasi itu sendiri, untuk mengetahui tentang tabel informasi pada teknik optimasi, dan lainnya. Oke, kita langsung saja ke dalam pengertian teknik optimasi. Pentingnya sebuah kejelasan dalam sebuah karya ilmiah agar tidak terjadi salah tafsir, persepsi maupun makna ambigu yang berimplikasi terhadap perubahan makna. Yang dimaksud penulis bahasa berkenan dengan istilah-istilah pengertian kalimat optimasi. Yang tadi saya sebutkan, optimasi berasal dari bahasa Inggris optimization. Kata benda berasal dari kata kerja optimization. Kata kerja optimization berasal dari kata sifat optimal. Bentukan kata optimal dengan imbuhan akan membuat al pada optimal dipangkal sehingga hasilnya adalah optimisme. Oke, kita masuk ke bagian dependensi optimasi. Dependensi optimasi tahapan optimasi kode bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dari lebih cepat eksekusi, tergantung pada mesin optimasi itu sendiri. Dan beberapa mesin optimasi dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti Match-Hand Dependent Optimizer. Inilah kode optimasi sehingga lebih efisien pada mesin tertentu. Optimasi ini memerlukan informasi mengenai fitur yang ada pada mesin tujuannya dan mengambil keuntungan darinya untuk menghasilkan kode yang lebih pendek atau eksekusinya lebih cepat. Adapun Match-Hand Independent Optimizer, strategi optimasi yang bisa diaplikasikan tanpa tergantung pada mesin tujuan tempat kode yang dihasilkan akan dieksekusi nantinya. Mesin ini meliputi optimasi lokal dan optimasi global. Oke, itu barusan sekilas tentang dependensi optimasi. Lanjut kita ke optimasi lokal. Optimasi lokal ini adalah optimasi yang dilakukan hanya pada suatu blok dari short code. Sebagian cara-cara sebagai berikut. Ini porting, menggantikan kode standar atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compile time dengan nilai komputasinya. Misalkan contoh ya,
A sama dengan 2 plus 3 plus B bisa diganti menjadi A titik 2 sama dengan 5 plus B. Oke, itu dari contoh folding. Dan lainnya redundant subexpression, elimination, sebuah ekspresi yang sudah pernah dikomputasi digunakan lagi hasilnya ketimbang melakukan komputasi ulang misalkan terhadap urutan instruksi. Contoh lagi seperti A sama dengan A sama dengan B plus C, sedangkan X titik 2 sama dengan Y plus B plus C. Oke. Kemunculan kedua dari B plus C yang redundan bisa diatasi dengan memanfaatkan hasil komputasinya yang sudah ada pada instruksi sebelumnya. Perhatikan hal-hal ini bisa dilakukan dengan catatan belum ada perubahan pada variabel yang berkaitan. Optimasi dalam sebuah literasi. Looping unrolling menggantikan suatu loop. Beberapa kali hal ini didasari pemikiran sebuah literasi pada implementasi level rendah akan memerlukan operasi sebagai berikut. Inisialisasi atau sebuah pemberian nilai awal pada variabel loop dilakukan sekali pada perbulan eksekusi loop. Dan selanjutnya pengujian apakah variabel loop telah mencapai kondisi terminasi. Dan adjustment menambahkan atau mengurangi nilai pada variabel loop dengan jumlah tertentu. Operasi yang terjadi pada tubuh perulangan akan terjadi pengujian dan adjustment yang menambahkan waktu eksekusi. Dan terdapat instruksi untuk inisialisasi 1 menjadi 1 serta operasi nilai increment 1 dan variabel 1 pada setiap perulangan, sehingga untuk perulangan saja memerlukan 5 instruksi. Ditambah dengan instruksi adjustment pada tubuh perulangan menjadi 7 instruksi dapat dioptimasikan. Lanjut kita ke optimasi. Optimasi global itu sendiri biasanya dilakukan dengan analisa flow, yaitu suatu graf berarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama dieksekusi program penggunaan adalah sebagai berikut. Bagi pemrograman menginformasikan kode yang tidak akan pernah dieksekusi, misalnya terdapat urutan informasi. Contoh x.2 sama dengan 5 titik koma. Itu contohnya. Dan menyusun parameter pada prosedur. Parameter tidak akan pernah digunakan dalam prosedur. Contohnya, adalah A titik B titik C titik 2 integer dalam kurung titik koma dan var x titik koma integer dan lanjut x titik 2 sama dengan A plus B. Kita lihat parameter C tidak pernah digunakan di dalam prosedur, sehingga seharusnya tidak perlu diikut sertakan. Kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu tabel optimasi atau fungsi tabel informasi. Fungsi tabel informasi itu sendiri adalah membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program simbol, membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program penambahan, dan membantu dan mempermudah intermediate kode dan proses pembangkitan kode dilakukan dengan menambahkan dan mengambil atribut variabel yang digunakan pada program. Dari tabel atribut biasanya tipe, ukuran, dan variabel. Tabel simbol berisi daftar dan informasi identifier pokok yang terdapat dalam program. Disebut tabel pokok atau utama. Tabel pokok belum mengcover semua informasi. Untuk itu disediakan tabel lagi sebagai pelengkap tabel pokok. Untuk mengacu pada tabel simbol yang bersesuaian dengan suatu identifier tertentu, maka tabel pokok harus disediakan field yang bisa menjabatani identifier dari tabel pokok maupun tabel lainnya. Merupakan sesuatu yang sangat penting. Di sini ada beberapa elemen tabel informasi. Elemen pada tabel simbol bermacam-macam, tergantung pada jenis dan bahasanya.
misalnya nama identifier berisi nama-nama identifier, nama variabel, nama tipe, nama konstelasi, nama prosedur, nama fungsi, dan lain sebagai berikut. Yang terdapat pada program simbol, nama-nama ini akan dijadikan referensi pada waktu analisa semantik, pembuatan intermediat kode, serta pemanggilan kode. Contoh tipe identifier berisi keterangan, informasi tipe dan record, dan string maupun prosedur dan fungsi dan objek time address yang mengacu pada alamat tertentu. Dimensi dari identifier yang bersangkutan, dan adapun implementasi tabel informasi. Di dalam implementasi tabel informasi ini ada beberapa jenis bagian, ada 5, kurang lebih ada 5. Dan di sini coba saya akan paparkan satu persatu. Yang pertama adalah tabel identifier, berfungsi menampung semua identifier yang terdapat dalam program. Dan yang kedua adalah tabel array, berfungsi untuk menampung informasi tambahan untuk sebuah array. Dan yang ketiga, tabel blok. Tabel blok mencatat variabel yang ada pada blok yang sama. Yang lanjut, tabel real. Tabel real adalah untuk menyimpan elemen tabel yang bernilai real. Dan tabel string menyimpan informasi tentang string. Oke. Di dalam implementasi tabel informasi ada beberapa jenis yang tadi saya sebutkan. Di sini dia memiliki field itu tersendiri. Yang pertama adalah kita cek field itu di bagian tabel identifier. Nomor urut identifier dalam tabel, nama identifier, dan jenis objek dan identifier, prosedur, fungsi, tipe, variabel, dan konstan. Coba dari identifier yang bersangkutan, integer, char, float, array, record, file, dan nomor. Dan yang kedua, tabel array memiliki field nomor urut array dalam tabel, tipe dari indeks yang bersangkutan, tipe elemen array, referensi dari elemen array, dan indeks batas bawah dan indeks batas atas. Jumlah elemen array, ukuran total array, total digit atas bawah plus 1, dan elemen system. Tabel array diacu dengan field yang referensi pada tabel identifier. Contoh implementasi tabel array yaitu bisa dicek. Dan lanjut, tabel blok. Tabel blok itu sendiri ada nomor urut, batas awal blok, batas akhir blok, ukuran parameter sys, dan ukuran variabel, dan last variabel, last parameter. Dan yang lanjut, tabel real itu sendiri elemen tabel real, nomor urut, elemen nilai real suatu variabel real yang mengacu ke indeks tabel ini. Contoh implementasi tabel real. Tabel real array, type max of real, pemikiran setiap tipe yang dimiliki oleh suatu bahasa memiliki tabelnya tersendiri. Oke, lanjut ke tabel display. Tabel display nomor urut pengisian tabel display dilakukan dengan konsep urutan pengaksesannya, yaitu tabel display, tabel blok, dan tabel simbol. Contoh implementasinya tabel display titik 2 array buka kurung text mix tutup kurung of integer. Sekilas dari tabel display, contoh implementasinya sekilas. Dan lanjut ke interaksi antar table. Interaksi antar table, pertama kali tabel display akan menunjukkan blok mana yang sedang aktif. Dari blok yang aktif ini akan diketahui identifier yang termasuk dalam blok tersebut. Untuk pertama kalinya yang akan diacu adalah identifiernya. Terakhir kemudian identifier sebelum, dan seterusnya. Informasi suatu identifier ini mungkin belum lengkap, mungkin akan dicari kelengkapannya. Informasi dari suatu identifier ke tabel yang lebih sesuai. Oke, sekilas tentang interaksi antar table. Lanjut untuk kesimpulan. Dependensi optimasi. Tahapan optimasi kode bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dari lebih cepat eksekusinya. Untuk optimal lokal adalah optimasi yang dilakukan hanya pada satu blok dari source code.
Lanjut ke optimasi global, biasanya dilakukan dengan analisa flow, yaitu suatu graf berarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama dieksekusinya program. Untuk mencapai fungsi tersebut dilakukan dengan penambahan dan mengambil atribut variabel yang digunakan pada program table. Atribut biasanya misalnya nama, ukuran, variabel, label, simbol berisi daftar dan informasi identifiernya. Pokok yang terdapat program simbol disebut tabel pokok atau disebut tabel utama. Tabel pokok ini belum mengcover semua informasi, untuk itu disediakan tabel lagi sebagai pelengkap tabel pokok. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam mempresentasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.